Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, pada hari ini kita telah sampai tafsir Juz' Amma kepada surah yang ke-108, yaitu surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar tergolong surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. 3 ayat. Walaupun surah-surah lain juga ada 3 ayat. Seperti umpamanya surat Al-Asr dan lain-lain. Tapi bila dibandingkan dengan surah Al-Kautsar, ayatnya lebih pendek. Namun demikian, walaupun surah ini pendek, tapi pengajarannya sangat luas. Nah, karena kita ada masa hanya 1 jam, dan kita pula telah baca pun tadi malam atau tadi pagi, sebagaimana yang Ustaz sarankan, Ustaz akan jelaskan mana yang paling penting. Walaupun semuanya penting, tapi ada bahagian yang kita boleh baca sendiri. Karena banyak perkara penting yang ingin Ustaz sampaikan. Rahasia di dalam surat Al-Kautsar yang pendek ini. Kita baca dulu surahnya untuk mendapat keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terjemahannya secara harfiah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Mu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada asalnya. Maka dirikanlah olehmu salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat yang terakhir, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, wahai Muhammad, dialah orang yang terputus. Kita belum dapat mengambil pengajaran
dengan sempurna melalui terjemah harfiah. Kita perlu kepada terjemah yang satu lagi yang dipanggil dengan terjemah maknawiyah, yang dipanggil dengan tafsir Al-Quran. Tafsir Quran sangat penting. Tafsir Quran memberi kita kepahaman yang lebih mendalam untuk kita ambil pengajaran daripadanya. Di sinilah kekurangan setengah umat Islam. Baca Quran, terjemah harfiah pun tidak dilihat, apalagi terjemah maknawiyah. Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman. Macam mana Quran yang kita baca kita tidak fahami? Macam mana hendak jadikan Quran sebagai pedoman? Nanti kita akan jelaskan. Inna, mengapa Allah gunakan inna tidak inni? A'tainaka, mengapa Allah gunakan istilah a'tainaka bukan atainaka? Apa rahasia di balik Al-Kautsar? Fasalli, mengapa salli? Salatlah itu diawali dengan fa. Mengapa setelah fasalli diikuti dengan wanhar? Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang benci padamu, huwal abtar, dialah orang yang terputus. Terputus daripada apa? Lihat, banyak sungguh rahasia di balik kata demi kata tersebut. Itu hanya kita boleh dapati melalui tafsir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Makna perkataan al-mufradat, vocabulary, kata demi kata, sila baca sendiri. Sekarang kita masuk pada mukaddimah. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Tergolong ke dalam kelompok surah Makkiyah. Maknanya diturunkan di Mekah atau diturunkan sebelum baginda hijrah ke Madinah. Diturunkan sesudah surat Al-Adiyat. Dinamakan Al-Kautsar diambil dari perkataan Al-Kautsar yang terdapat pada ayat yang pertama dari surah ini, yang artinya sebuah sungai di dalam syurga yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini diturunkan sebagai penghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperlekeh, yang dihina oleh orang-orang kafir zaman itu. Ayat ini juga sebenarnya penghibur bagi pendakwah-pendakwah kepada kebenaran yang walaupun kebenaran disampai cukup dengan hujah dan dalilnya, tetap dihina, tetap diperlekeh oleh pihak-pihak tertentu. Surah ini juga adalah penghibur bagi mereka. Sebab kaedah dalam ilmu tafsir, termasuk kaedah utama, al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Ayat ini diturunkan
pada asalnya karena cemohan orang-orang kafir musyrikin terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi rasa terhibur dengan janji dan jaminan Allah. Pengajaran yang dapat diambil dari ayat ini, kita sebagai pendakwah ke arah kebenaran ingin menyampaikan Quran dan Sunnah, lalu diperleceh, digolongkan dengan golongan-golongan tertentu supaya orang ramai menjauhkan diri. No problem. Akhirnya orang yang dapat hidayah tetap akan dapat hidayah. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat, para pemirsa sekalian, kita termasuk ke dalam golongan orang yang senantiasa berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada dalil, bukan setakat amalan nenek moyang. Islam, agama Allah yang Allah turunkan kepada baginda Rasul terakhir. Itu sebabnya referensi, rujukan agama Islam adalah Quran dan Sunnah, bukan apa yang diwarisi oleh nenek moyang. Sebab bila itu jawabannya ajaran nenek moyang yang mesti dipertahankan, itulah jawaban Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya ketika Nabi ajar, sembahlah Tuhan yang Maha Esa, jangan sembah berhala, jangan minum arak, jangan berjudi, jangan berzina, jangan berbunuh-bunuhan. Apa jawab Abu Jahal dan konco-konconya? Dalam Quran disebut, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Tidak, hai Muhammad, kami tetap akan mengikuti apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Exactly jawaban setengah umat Islam akhir zaman, sama dengan jawaban Abu Jahal, Abu Lahab, kalau yang dipertahankan itu apa yang mereka warisi dari nenek moyang. Tidak salah meneruskan warisan nenek moyang, tapi dengan syarat jika perkara itu tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Tapi bila bercanggah, jauhi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita teruskan. Apa dia pula munasabah surat Al-Kautsar dengan surat sebelumnya, yaitu Al-Ma'un? Ini dia. Urutan surah dengan surah berikutnya punya hubung kait yang sangat erat. Sebab dia mengandung kesinambungan cerita, kronologis. Itu sebabnya adalah makruh bila kita baca sebagai ayat lazim. Inna ataina kal kausar dahulu, kemudian ara'aital ladzi yukadzibu biddin, surat Al-Ma'un. Makruh. Sebab jalan ceritanya jadi terbalik. Coba lihat. Apa dia kesinambungan cerita di dalam surah yang berurutan ini? Di dalam surah Al-Ma'un, Allah mensifati orang-orang kafir dan orang-orang munafik dengan 4 sifat. Surah berikutnya, Al-Kautsar, juga Allah menedahkan 4 sifat sebagai lawan daripada surah sebelumnya. Apa dia 4 sifat orang kafir
dan orang munafik itu, pertama bakhil. Tidak suka memberi fakir-fakir miskin. Yang kedua, lalai dalam salatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Yang ketiga, mereka riya, raun. Dan yang terakhir, enggan memberi pertolongan. Wa yamna'un al-ma'un. 4 sifat orang kafir atau orang munafik. Jangan miliki sifat itu. Lalu pada surah ini pula Al-Kautsar, Allah menyatakan 4 sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang terpuji belaka. Apa dia 4 sifat tersebut? Pertama, Allah memberi baginda Rasul nikmat yang banyak sebagai lawan dari sifat bakhil. Dan baginda pemurah pula. Satu, lawan dari bakhil pemurahnya Rasul. Yang kedua, Allah menyuruh baginda mendirikan ibadah salat secara istiqamah, terus menerus. Dan ini lawan daripada sifat lalai pada salat orang-orang munafik. Yang ketiga, Allah menyuruh baginda agar ikhlas di dalam salatnya. Fasalli li rabbika. Semata-mata untuk Tuhanmu. Sedangkan orang munafik pula kalau salat suka riya. Nah, yang keempat, Allah menyuruh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bersedekah dengan daging korbannya kepada fakir miskin sebagai lawan daripada enggan memberi pertolongan. Yes. Cuba tengok. Itu sebabnya alangkah baiknya kalau kita salat, baca ayat atau surah lazim setelah Al-Fatihah rakaat pertama, umpamanya zuhur nanti, baca surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Pada rakaat kedua pula, baca surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ustaz yakin semua kita hafal kedua-dua surah ini. Apalagi kita baca kedua-dua surah itu dan kita pula sudah faham tafsirannya. Lagilah menambah khusyuk. Okey. Asbabun nuzul. Sebab mengapa ayat ini turun. Izinkan Ustaz, tak payah bacalah. Ustaz jelaskan saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sama-sama maklum punya 2 orang anak laki-laki dan beberapa orang anak perempuan. Fatimah, Ummi Kalsum, Zainab, Ruqayyah. Tapi dengan takdir Allah, kedua-dua anak lelakinya, Abdullah dan Qasim, meninggal dunia pada umur kecil. Masih baby lagi. Dah meninggal. Sempena peristiwa kematian Ibrahim, anak baginda. Lalu Abu Jahal, Al-As bin Wa'il, dan musuh-musuh utama baginda menggelar Anta abtar, Muhammad abtar. Muhammad adalah orang yang terputus keturunannya. Itu maknanya terputus keturunannya. Sebab keturunan biasanya
dari anak laki-laki. Bila anak laki-laki kawin, dapat anak, berbinkan anak kita yang laki-laki, bukan berbinkan kepada anak kita yang perempuan. Karena kedua-dua anak lelaki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah meninggal dunia di Mekah, Qasim meninggal dunia di Madinah. Lalu orang-orang kafir zaman itu mengatakan Muhammad abtar. Muhammad terputus zuriatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut pada penghujung ayat, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau, hai Muhammad, dialah yang terputus. Terputus di situ dengan makna terputus dari keberkatan hidup. Padahal keberkatan hidup ini sangat mustahak. Ini yang Ustaz akan kirim sekitar jam 12 nanti. Tentang kelebihan silaturrahim. Di antara kelebihan silaturrahim, panjang umur dan murah rezeki. Lalu Ustaz ditanya, Pak Ustaz, apa makna panjang umur dengan bersilaturrahim? Bukankah umur telah ditetapkan oleh Allah sejak azali, tertera di dalam Lauh Mahfuz? Hadirin dan hadirat serta para pemirsa sekalian, betul tak semua kita ingin panjang umur dan murah rezeki? Bila kita lama tak jumpa rakan-rakan, biasanya doa yang selalu keluar dari mulut kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur awak dan Allah murahkan rezeki awak. Rupanya dalam Islam, kunci panjang umur dan murah rezeki terletak kepada silaturrahim. Apa makna silaturrahim? Ustaz jelaskan. Ada namanya qati, ada namanya mukafi, ada namanya wasil. Apa pula makna panjang umur? Salah satu daripada makna panjang umur, hidupnya diberkati oleh Allah. Sila baca. Ustaz yakin sangat bermanfaat. Kalau betul-betul ingin panjang umur dan murah rezeki. Apa kaitannya Ustaz silaturahim dengan murah rezeki? Tak payahlah Ustaz jelaskan di sini. Nanti tak baca pula. Malah Ustaz harap bukan hanya baca untuk diri sendiri, share dengan saudara mara dan kawan-kawan yang lain. Okey. Itu mengapa ayat ini diturunkan. Mengapa surah ini diturunkan? Karena ingin membantah dakwaan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada anak laki-laki yang dewasa sehingga kononnya keturunan zuriat Nabi itu terputus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuriatnya tidak terputus. Dengan kata lain, nama baiknya tetap disanjung sampai hari kiamat. Malah Allah Subhanahu wa taala menggolongkan seseorang itu lokek selokek-lokeknya apabila nama Muhammad disebut, mereka tidak sambut dengan salawat dan salam, penuh dengan doa. Tapi sebaliknya Abu Jahal, Abu Lahab yang membenci Rasulullah
sampai hari kiamat. Terus orang mengatakan laknatullahi alaih. Mudah-mudahan Allah laknat dan kutuk Abu Jahal, Abu Lahab. Terus menerus. Jadi siapa sebenarnya yang terputus? Yes, itu maksudnya. Itu sebabnya usahakan dalam hidup biar nama kita dikenang. Itu sebabnya pepatah Melayu, harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Sebaiknya nama baik, bukan nama yang buruk. Nah, di antara Nabi Muhammad dengan Abu Jahal, Abu Lahab, nama siapa yang dikenang kebaikannya sampai kiamat? Nabi Muhammad. Di mana letaknya Nabi Muhammad terputus? Na'udzubillah min dzalik, dari sikap Abu Jahal dan Abu Lahab. Nanti kita akan sebut apa komen Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita sampai kepada tafsiran. InsyaAllah dalam masa 35 minit atau 40 minit kita dapat selesaikan 3 ayat ini. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu, wahai Muhammad, nikmat atau kebaikan yang sangat banyak. Antara lain ilmu yang mendalam. Nah, ilmu dulu. Nabi Muhammad diberi oleh Allah ilmu yang mendalam. Sebab wahyu yang datang daripada Allah itulah dia ilmu yang hakiki. Sedikit pun tidak ada kesalahan. Wahyu ilahi. Allah dorong Nabi Muhammad beramal saleh. Nabi Muhammad diberi kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di dunia, walaupun ada yang menghina, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disanjung. Lebih-lebih lagi di akhirat. Nabi Muhammad orang pertama yang masuk syurga sebelum nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Nikmat. Sebabnya belajar Quran, belajar tafsir, nikmat. Agama yang hak, iaitu agama Islam. Nabi Muhammad juga diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Agar memberi syafaat pertolongan pada orang-orang yang berdosa, khasnya dari kalangan umatnya, dan sebagainya. Itu makna Al-Kautsar. Walaupun ada yang mengartikan Al-Kautsar itu nama telaga, itu satu di antara tafsirannya. Tapi tafsiran lain, Al-Kautsar diambil dari kata Al-Kasrah. Banyak. Itu sebabnya kita selalu dengar, bila kita hadiahkan seseorang sesuatu, orang yang dihadiahkan selalu menyebut, Jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah beri awak balasan yang banyak. Katsira. Kautsar diambil dari kata katsira, iaitu banyak. Cuma daripada kasrah atau kasir, dia disebut dalam bentuk kausar. Ada waw. Dalam kaedah bahasa Arab, bila bentuk macam itu, dia membawa makna nikmat yang banyak. Sama dengan istilah jadwal. Kausar. Jadwal. Lebih kurang membawa makna yang sama.
Sebab bila disebut dengan jadual, seperti jadual yang kita buat, bedah 7 kitab dalam seminggu. Jadual. Tiap hari. Mengapa dinamakan jadual? Karena banyak program yang dibuat. Dia hampir sama dengan Kautsar. Wallahu a'lam. Itu bila ditinjau dari sudut bahasa. Menurut Ibnu Jauzi, Al-Kautsar membawa makna sampai 6 makna. Ini Imam Al-Jauzi dalam kitab tafsirnya Zadul Masir juz yang ke-9, beliau mengatakan Al-Kautsar ada 6 maknanya. Kita sebut secara ringkas saja. Al-Kautsar boleh membawa makna syurga. Kita tak boleh nafikan syurga adalah nikmat yang paling banyak. Yang kedua dengan makna kebaikan yang banyak. Yang ketiga Al-Kautsar dengan makna ilmu tentang Al-Quran. Yang keempat Al-Kautsar dengan makna kenabian dan kerasulan. Baru yang kelima dengan makna telaga Rasulullah yang Allah khaskan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar juga membawa makna Nabi Muhammad akan memiliki umat yang ramai, umat yang banyak, pengikut yang banyak. Okey, itu semua kandungan daripada makna Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar bukan setakat nama telaga dalam syurga yang Allah akan bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi makna yang lebih luas maknanya segala bentuk nikmat yang Allah bagi dalam bentuk yang sangat banyak. Yes. Macam mana tak dikatakan sebagai insan yang paling banyak diberi oleh Allah nikmat Al-Kautsar. Nabi pernah menyebut tentang dirinya. Aku adalah orang yang terakhir. Tetapi aku pula lah orang yang pertama. Hati-hati memahami hadis ini. Makna yang betul, aku adalah orang yang terakhir diangkat sebagai rasul, sebagai nabi. Tidak ada nabi dan rasul lagi setelah baginda. Yes, aku adalah orang yang terakhir. Tapi akulah orang yang pertama dengan makna akulah orang pertama yang Allah suruh masuk syurga sebelum nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Semua di belakang Nabi Muhammad. Yes, itu makna yang betul. Kata Syed Sabiq adalah tidak betul. Dan tidak ada dalil yang mengatakan kita semua berasal dari Nur Muhammad. No. Itu akidah yang salah. Sungguh banyak dari kalangan masyarakat kita, terutama mereka yang cenderung kepada Sufism, cenderung pada tarikat, selalu menyebut-nyebut semua kita ini berasal dari Nur Muhammad. No. Dalam Al-Quran disebut bahwa kita berasal dari Adam. Nabi Muhammad jelaskan, Al-Quran jelaskan Adam dicipta daripada tanah. Sungguh banyak ayat Quran. Itu sebabnya kita disuruh agar bentuk akidah kita ini berdasarkan Quran. Berapa banyak ayat Quran? Antara lain ayat 5 dari surat Al-Hajj. Ya ayuhan nasu
in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghah. Sekalian manusia, sekiranya kamu ragu-ragu lagi akan adanya hari berbangkit, ketahuilah olehmu bahwa manusia pertama aku jadikan daripada tanah. Siapa maksudnya? Adam. Kemudian barulah salah silah keturunan Adam aku buat daripada mani, sperma, nutfah. Kemudian berubah menjadi segumpal darah. Kemudian berubah menjadi seketul daging. Ayat 5 surat Al-Hajj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum min Adam wa Adam min turab." Semua kamu berasal daripada Adam dan Adam dicipta daripada tanah. Kita pula pandai-pandai mengatakan, tak, kita berasal dari Nur Muhammad. Tidak ada dalil yang sahih dari Nabi. Nabi tidak pernah menyebut, "Kullukum min Adam wa Adam min nuri." Semua kamu berasal daripada Adam dan Adam dicipta oleh Allah dari nur aku. No. Nabi sendiri yang sebut, "Wa Adam min turab." Adam dicipta daripada tanah. Tolong hentikanlah menyebut tentang Nur Muhammad. Adapun hadis yang dikatakan hadis yang selalu disebut-sebut oleh golongan tersebut, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalaulah bukan karena engkau hai Muhammad. Ini hadis qudsi kononnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kalaulah bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak merasa perlu untuk mencipta makhluk semuanya ini. Hadis itu dikesan oleh ulama hadis sebagai hadis palsu. Quran tak dibaca, tak difahami, hadis Nabi tak difahami. Inilah rahasianya. Mengapa Ustaz buat buku seperti ini? Ada jilid 1, itu yang kita sedang belajar. Ada jilid 2, ada jilid 3, ada jilid 4, ini di jilid 4. Ada jilid 5, ini jilid 5. Jilid 6 sedang ditulis. Apa topiknya? Ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Kita selalu kata, mari kita balik pada Quran dan Hadis. Mari kita balik Quran dan Hadis. Tapi ayat Quran tidak difahami, hadis Nabi tidak difahami. Macam mana kita boleh melawan syaitan? Syaitan hanya boleh dilawan dengan ilmu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ni bahagian bawahnya, muka surat 429. Imam An-Naisaburi berkata, di dalam ayat ini terdapat beberapa bentuk keistimewaan dan keagungan. Ini yang Ustaz maksudkan. Imam An-Naisaburi dalam kitab tafsirnya Gharaibul Quran menyebut rahasia-rahasia ini. Beberapa keistimewaan yang Allah sebut dalam surat Al-Kautsar. Pertama, inna a'tainaka. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Dhamir atau kata ganti Allah di sini disebut dalam bentuk jamak kami. Inna, bukan inni. Penggunaan dalam bahasa Arab. Bila satu orang menggunakan istilah kami, dia membawa makna ta'zim. Bukan maknanya dia ramai. Semua kita tahu Allah itu Esa. Tapi Allah mengapa gunakan istilah sesungguhnya kami, bukan sesungguhnya aku? Rahasianya, dia membawa makna ta'zim, agung.
Itu sebabnya mana-mana presiden, mana-mana raja selalu menggunakan istilah kami. We. Dalam bahasa Inggeris pun Ustaz difahamkan demikian. Ratu Elizabeth bila menggunakan istilah dia tidak menggunakan I tapi we. Kami. Dalam bahasa Arabnya tidak menggunakan ana tapi nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna a'tainakal kautsar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Semuanya kami membawa makna agung. Kemudian Allah gunakan istilah a'tainaka, kami berikan padamu. Bukan atainaka, bukan kami datangkan kepadamu. Bila kami berikan kepadamu, dia membawa makna pemilikan. Sudah jadi milik Rasulullah. Sebab Allah gunakan kami berikan padamu. Bukan kami datangkan kepadamu. Itu sebabnya ketika Allah menyebut surat Al-Fatihah, Allah tidak sebut kami berikan kepadamu. Bukan kami berikan kepadamu. Sebab kepadamu itu, bila kami berikan kepadamu, hai Muhammad, surat Al-Fatihah, 7 ayat yang diulang berkali-kali, itu maknanya milik Nabi Muhammad saja. Tapi Allah gunakan bukan a'tainaka, tapi atainaka, kami datangkan. Maknanya surat Al-Fatihah juga boleh dimanfaatkan oleh umatnya. Bukan milik Nabi Muhammad saja. Itu bezanya antara a'tainaka dengan atainaka. Kemudian selanjutnya Allah gunakan istilah a'tainaka dalam bentuk madhi, past tense. Padahal yang Allah akan bagi untuk Nabi Muhammad yang akan datang. Kami berikan kepadamu Al-Kautsar, telaga dalam syurga. Betul tak? Nabi Muhammad belum dibagi ketika ayat ini turun. Nikmat yang banyak. Seperti memberi syafaat nanti, keizinan dari Allah di akhirat. Belum lagi. Kaedah dalam bahasa Arab. Itu sebabnya Ustaz selalu katakan, Arab dengan English lebih dekat berbanding Arab Melayu. Kalau English kita pernah tahu ada yang namanya present tense, sekarang dan akan datang. Ada past tense. Arab juga ada mudhari', ada madhi. Madhi itu yang telah berlalu. Dalam bahasa Englishnya semua kita tahu past tense yang telah berlalu. Tetapi dalam ilmu balaghah, bila sesuatu itu akan datang, future, tapi digunakan past tense, madhi yang telah lalu, dia memberi isyarat perkara itu pasti berlaku. Ustaz buat contoh mudah. Iza waqa'atil waqi'ah, bila kiamat telah terjadi. Padahal kiamat belum terjadi. Maknanya kiamat itu pasti akan terjadi. Yes. Itu sebabnya ayat berikutnya, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidaklah peristiwa kiamat itu sesuatu yang boleh didustakan. Tidak sama sekali. Dia pasti. Kiamat akan terjadi, tapi Allah gunakan istilah past tense yang memberi makna kiamat itu pasti akan terjadi.
Al-Kautsar. Ungkapan ini menggambarkan kebaikan yang sangat banyak dengan menambah huruf waw sebagaimana perkataan jadwal. Ia mencakupi kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat yang sangat banyak. Okey. Selesai kita tafsirkan ayat pertama. Apa rahasia Allah gunakan inna, tidak inni, a'tainaka, kami berikan kepada engkau, bukan atainaka, kita dah beritahu. Al-Kautsar, mengapa Al-Kautsar tidak kasrah atau kasir? Semua ada rahasia. Tergantung kita mau kaji atau tak mau kaji. Syaitan memang sukalah kalau kita tak baca Quran, tak faham Quran, supaya mudah untuk dia kelentong. Ayat berikutnya, apa kata Allah? Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ustaz kira karena waktu yang sangat terbatas, bagus juga kalau Ustaz fokus kepada ayat saja. Fa dalam bahasa Arab maknanya maka. Betul? Maka. Tapi dalam penggunaan ilmu tafsir, dia dipanggil fa ussababiyah. Fa penyebab. Salli, salatlah kamu. Salat itu noun, itu masdar. Salla, telah salat. Yusalli, akan salat. Salli, maknanya salatlah kamu. Dalam bentuk amar, perintah. Diawali dengan fa, sedangkan kegunaan fa pula fa ussababiyah. Fa ussababiyah maknanya oleh sebab itu dirikanlah salat. Oleh sebab apa? Tertera pada ayat pertama. Oleh sebab nikmat yang sekian banyak yang Allah telah anugerahkan kepadamu, yang kamu wajib syukuri, dan kemuncak syukurmu pada Allah, hendaklah kamu beribadat. Dan ibadat yang paling utama adalah salat. Itu tafsirannya. Dia sama dengan surah sebelum ini. Setelah Allah bagi nikmat yang banyak kepada orang Quraisy, berniaga di musim sejuk dan musim panas, lalu apa yang Allah minta kepada orang Quraisy? Falyabudu rabb hadzal bait. Ada fa tak? Ada. Fa tersebut lagi-lagi membawa makna fa ussababiyah. Oleh sebab nikmat yang sekian banyak kami berikan kepadamu, hai orang Quraisy, hendaklah mereka beribadat kepada Tuhan Kaabah ini, yakni beribadat pada Allah. Dengan kata lain, setiap nikmat mesti disyukuri. Dan kemuncak kesyukuran ialah dengan mempertingkat ibadat kepada Allah. Yes, itu maksudnya. Itu kegunaan fa. Walaupun makna asalnya maka, tapi dalam ilmu tafsir dia dipanggil dengan fa ussababiyah, fa penyebab. Atas sebab nikmat yang sekian banyak yang engkau telah terima daripada Allah, mu mesti dirikan salat. Bukan hanya salat, wanhar, dan berkorbanlah. Berkorbanlah boleh dengan makna sembelihlah binatang korban. Sebabnya ada yang mengartikan salli di sana salat Idul Adha, kemudian diikuti dengan korban. Ada pula yang mengartikan
Itu sebabnya salat Idul Adha mesti dahulu daripada korban. Korban tak boleh dilakukan sebelum salat Idul Adha. Itu sebabnya urutan sebagaimana kata Nabi, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah olehmu suatu amalan sebagaimana Allah dahulukan di dalam Al-Quran. Salli maknanya salat dulu. Wanhar baru disusuli kemudian dengan korban. Itu lebih kurang tafsiran ringkasnya. Fasalli lirabbika. Lirabbika maknanya mesti ikhlas lillah. Semata-mata karena Allah. Tak boleh kita lakukan ibadat karena riya. Wanhar dan berkorbanlah. Nah, sekarang ayat yang terakhir. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, cicak dipanggil abtar kalau ekornya terputus. Cicak ada ekornya. Bila terputus, cicak itu dipanggil abtar. Begitu juga penggunaan dalam bahasa Arab. Al-khutbatul batra diambil dari kata abtar lagi, khutbah yang abtar. Bila khutbah itu, pidato itu, ceramah itu tidak dialawi, tidak diawali dengan tahmid dan selawat, dia dipanggil al-khutbatul batra, pidato yang terputus. Mengapa terputus? Karena tidak diawali dengan tahmid, puji-pujian kepada Allah, dan tidak diikuti dengan selawat. Itu sebabnya mana-mana penceramah, termasuk ustaz, perasan tak? Awal-awal ceramah mesti disebut Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Atau paling kurang Alhamdulillah. Kemudian diikuti wassalatu wassalam, itu salawat. Alhamdulillah itu tahmid. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, itu selawat. Kalau berdiri saja langsung sampaikan isi pidato, itu namanya pidato yang terputus. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam bab adab-adab berdoa. Doa tidak akan dikabulkan apabila doa itu tidak diawali dengan puji-pujian pada Allah, tahmid dan selawat kepada baginda. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Demikian juga apabila kita minum, kita makan, kita memakai pakaian. Kata Nabi, awali dengan bismillah. Coba dengar baik-baik hadis Nabi. Kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Apa saja amal-amal yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka ia terputus.
Kata ulama hadis, makna terputus di sini terputus dari keberkatan. Ingin minum, bismillah. Ingin makan, bismillah. Ingin keluar rumah, bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Ingin menyembelih binatang, bismillah. Allahu akbar. Segala amal-amal yang baik, kullu amrin zibalin. Ingat ya, mesti amal-amal yang baik. Oleh sebab itu, nak merokok, bismillah. No. Merokok bukan pekerjaan yang baik. Dia bukan amal yang baik. Jangan awali dengan bismillah. Para ulama berbeza pendapat antara dua saja. Kalau tidak rokok itu haram, minimal pendapat mereka makruh, dibenci oleh Allah. Jangan kata merokok itu sunat. Jangan diawali dengan bismillah. Sebab itu amal yang tidak baik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka, orang yang benci kepadamu, hai Muhammad, dialah yang terputus. Kita baca sedikit. Sebagaimana telah diterangkan di atas, lihat makna perkataan bahwa huwal abtar, dialah yang terputus, maksudnya orang-orang kafir mendakwa bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus keturunannya karena semua anak lelaki baginda wafat sejak kecil lagi. Yes, ceritanya itu. Maka mereka katakan Muhammad abtar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata ini. Ingat ya, Ibnu Abbas orang yang paling pakar dalam menafsirkan Quran. Apa komen beliau? Anak Rasulullah yang paling sulung adalah Qasim. Kemudian Zainab. Kemudian Abdullah. Kemudian Ummi Kalsum. Kemudian Fatimah. Kemudian Ruqiyah. Dan Qasim adalah anak baginda yang paling awal wafat di Mekah. Qasim ya, minta maaf. Tadi Ustaz sebut terbalik. Bukan Abdullah. Qasim. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di Mekah. Meninggal masa kecil. Abdullah pula ketika berada di Madinah juga meninggal masa kecil. Qasim adalah anak baginda yang paling awal wafat di Mekah. Kemudian wafat pula Abdullah. Lalu Al-As bin Wa'il As-Sahami berkata, terputuslah keturunan Nabi Muhammad. Inilah sebab ayat di atas diturunkan. Kita dah sebut tadi asbabun nuzul. Di dalam ayat ini dengan tegas Allah membantah tuduhan orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus, tetapi justru merekalah yang terputus disebabkan karena kebencian mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 434. Ini mustahak. Mereka sebenarnya bukanlah membenci pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab, Wa'il bin As As-Sahami. Apa sebenarnya yang mereka benci sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, bukan karena buruknya pribadi baginda. No. Baginda telah mendapat gelaran Muhammad Al-Amin sejak umur kecil lagi. Belasan tahun lagi.
terkenal dengan Muhammad Al-Amin, Muhammad yang amanah. Tetapi mereka benci. Yang mereka benci adalah ajaran yang baginda bawa. Mereka tidak benci pada pribadi Nabi. Pribadi baginda baik belaka. Orang-orang kafir belaka yang memberi gelaran Muhammad Al-Amin, Muhammad yang amanah. Itu sebabnya amanah sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Dan amanah pula sebati dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz buat contoh. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan zaitun, dia memberi isyarat demi tempat lahirnya Nabi Isa. Wattini wazaitun. Sebab Palestin paling banyak tumbuh tin dan zaitun. Wa turi sinin. Demi bukit Tursina, maknanya demi tempat Nabi Musa terima Taurat. Tursina. Bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin. Demi negeri yang aman ini, yaitu Mekah. Baladil amin, negeri yang aman itu maksudnya Mekah. Tempat Nabi Muhammad dilahirkan. Tempat lahirnya saja dipanggil dengan negeri yang aman. Ibunya pula bernama Aminah, wanita yang amanah. Bapaknya pula bernama Abdullah, hamba Allah. Jadi sangat tepat kalau anaknya Aminah ini, anaknya Abdullah ini, akhirnya dipanggil Muhammad Al-Amin. Muhammad manusia yang terpuji, Al-Amin lagi amanah. Sehingga Nabi pernah menyebut, la dina liman la amanatalah. Tidak ada agama orang yang tak pegang amanah. Amanah sangat mustahak. Jadi berbalik kepada kisah antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, la nukadzibuk, walakin nukadzibu ma ji'ta bih. Muhammad, kami tidak mendustakan engkau. Pribadi akhlakmu memang baik. Lihat, ini statement Abu Jahal. Ya Muhammad, la nukadzibuka. Kami tidak mendustakan engkau. Walakin, tetapi, nukadzibu ma ji'ta bih. Yang kami dustakan, yang kami tak boleh terima, ajaran yang engkau bawa. Jadi, yang mereka pertikaikan itu ajaran yang Nabi Muhammad bawa, bukan pribadi Nabi. Perkara yang sama kadang-kadang kita dapati pada akhir zaman. Seorang ulama, seorang penceramah, seorang pendakwah tidak dipertikaikan akhlaknya. Baik orangnya. Tapi ajarannya tetap ditolak oleh setengah-setengah orang. Walaupun cukup dalil-dalilnya dan hujahnya. Siapa mereka? Abu Jahal modern. Itulah dia Abu Jahal, Abu Lahab modern. Sebab sifatnya sama. Ada orang itu akhlaknya baik, dia tidak rasuah, hidupnya sederhana, tapi tetap ditolak sampai meninggal dunia. Semua kita tahu siapa orang tersebut.
Sebab yang mereka pertikaikan bukan pribadi orang itu, tapi yang mereka pertikaikan cara berfikir orang itu, yang selari dengan Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Ustaz tulis di sini untuk renungan bersama. Sikap Abu Jahal di atas kadang-kadang masih kita temui hingga ke hari ini. Malahan terdapat sifat tersebut di kalangan umat Islam sendiri. Mereka kadang-kadang tidak mempertikaikan pribadi ulama atau pendakwah atau penyampai kebenaran tertentu, tetapi mereka lebih cenderung untuk mempertikaikan ajaran yang dibawanya. Lebih-lebih lagi jika ajaran tersebut menyentuh kepentingan pribadinya atau golongannya atau adat istiadat yang sudah mendarah mendaging diamalkan oleh masyarakat. Walaupun para dai dan penyampai kebenaran itu mampu membawa hujah dan dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara kesan buruk. Inilah di antara kesan buruk jika Islam hanya dilihat sebagai agama warisan nenek moyang, bukan sebagai agama ilmu. Padahal sungguh tepat ungkapan para salafus salih, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu, apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan, yakni Quran dan hadis. Quran dan hadis. Maksudnya sumber ilmu ialah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi jika menyangkut perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, cara ibadat, akhlak dan lain-lain. Hadirin dan hadirat, bila kita sudah rasa selesa dengan penyampaian yang Ustaz dah sampaikan selama ini, dengan dalil dan hujah, dan Ustaz gembira, sungguh banyak komen, sama ada melalui grup atau secara personal. Ustaz, kami terima kasih, syukur mendapat bimbingan. Ustaz hanya jawab, mudah-mudahan tuan atau puan istiqamah, sehingga kita sama-sama layak mendapat keredaan Allah dan memasuki syurganya. Itu doa Ustaz. Oleh sebab itu, satu pertanyaan yang sangat bagus tadi malam, yang Ustaz akan jawab untuk esok insya-Allah. Pertanyaannya Ustaz kira bagus untuk Ustaz jawab untuk semua dan telah mendapat persetujuan yang tanya. Apa bunyi pertanyaannya, Pak Ustaz? Alhamdulillah saya dah faham dengan apa yang Pak Ustaz sampaikan. Dan saya sudah share dengan rakan-rakan dan saudara mara. Tapi ada sedikit masalah yang saya hadapi. Saya sayang dengan uncle, auntie yang sudah lanjut usia. Mereka tidak ada kemudahan untuk mendengar ceramah-ceramah melalui Facebook dan lain-lain. Karena duduk berjauhan dengan anak-anak. Saya bercadang Pak Ustaz menghadiahkan mereka buku. Pertanyaan saya, kira-kira buku yang mana satu dari sekian banyak buku kitab ini untuk mereka boleh baca? Itu pertanyaannya. Dan Ustaz yakin pertanyaan yang serupa juga dirasakan oleh jemaah yang lain. Sebab itu Ustaz minta izin kepada yang bertanya, macam mana kalau Ustaz jawab saja secara umum supaya dapat dimanfaatkan juga oleh jamaah yang lain. Itu esok insya-Allah.
Sebab Ustaz dah terlanjur buat malam tadi tentang silaturrahim. Ini juga bagus. Kita tidak boleh bila mendapat suatu kebaikan dan merasa kita akan selamat hanya untuk diri sendiri. Kita ada saudara mara. Itu sebabnya, untuk pengetahuan semua, setiap soalan yang Ustaz jawab, Ustaz kirim kepada family dulu, anak beranak Ustaz. Yang kedua, Ustaz kirim ke Batam, keluarga sana. Yang ketiga, Ustaz masukkan dalam Al-Furqan. Kemudian, Ustaz kirim kepada 2 anggota tim Ustaz yang memang ditugaskan bahagian itu untuk disebarkan kepada grup-grup yang lain. Grup Uday, Al-Furqan, dan kepada pengelola-pengelola kelas yang Ustaz bimbing dulunya sebelum PKP. Supaya dikirim kepada, dari 5 senarai itu, Ustaz dahulukan family dulu, yang terdekat. Kemudian family yang agak jauh di Indonesia. Kemudian Al-Furqan. Dan Ustaz harapkan apa yang Ustaz kirim itu forward jugalah. Semua kita masing-masing ada grup. Itu juga di antara cara dakwah. Marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita istiqamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik, dan amal yang diterima. Ya Allah, pada pagi ini kami telah mendengar tafsiran surah yang paling pendek, yaitu surat Al-Kautsar. Namun demikian, sangat banyak pengajaran yang dapat kami ambil. Oleh sebab itu, berilah kami sifat istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu, berilah kami sifat yang istiqamah. Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang sedikit. Doa ini pernah dipanjatkan oleh seorang sahabat. Lalu didengar oleh Umar ibn Khattab. Lalu Umar bertanya, mengapa engkau minta supaya Allah masukkan kamu dalam golongan yang sedikit? Lalu sahabat tersebut menjawab, yang kemudian dibenarkan oleh Umar ibn Khattab. Apa yang sahabat Umar jawab? Aku minta kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam golongan yang sedikit. Sebab dalam Quran, Allah SWT ada menyebut, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sangat sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Oleh sebab itu, aku ingin agar Allah masukkan dalam golongan yang bersyukur itu, yang Allah sebut jumlahnya sedikit. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang sedikit. Sedikit dengan makna yang berada di atas kebenaran, walaupun jumlah kami tidak ramai, ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami nanti di akhirat dengan hisab yang ringan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh, dan jangan engkau akhiri dalam keadaan yang tidak baik, akhir dalam syirik, khurafat, bid'ah, dosa. Na'udzubillah min dzalik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.